Halo, perkenalkan nama saya Berta Novita Sarimata. Saya adalah mahasiswa bisnis digital semester 3. Di video kali ini saya akan melakukan presentasi ujian matematika bisnis dengan materi diferensial majemuk. Jadi, yang pertama akan kita bahas adalah materi keseluruhan tentang diferensial majemuk. Diferensial majemuk adalah atau sering disebut dengan turunan parsial adalah perluasan dari konsep turunan untuk fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Dalam dunia nyata, terutama ekonomi di sebuah hasil, biasanya dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor sekaligus, bukan hanya satu. Misalnya permintaan suatu barang tidak hanya ditentukan oleh harganya sendiri, tetapi juga harga barang, substitusi, dan pendapatan konsumen. Yang kedua adalah konsep dasar diferensial majemuk. Jika kita memiliki fungsi Z sama dengan F dalam kurung Y dan dalam kurung X dan Y, maka yang pertama turunan parsial terhadap X dalam kurung du Z per du X adalah mengukur perubahan Z jika X berubah sementara Y dianggap tetap atau konstan. Yang kedua, turunan parsial terhadap Y dalam kurung du Z per du Y adalah mengukur perubahan Z jika Y berubah sementara X dianggap tetap. Nah, dalam ekonomi, konsep ini sangat krusial untuk menghitung utilitas marginal, produktivitas marginal, dan elastisitas permintaan parsial. Kemudian, penerapan dalam ekonomi dan bisnis. Yang pertama adalah fungsi produksi dalam kurung Q sama dengan F dalam kurung K dan L. Itu adalah menghitung tambahan output jika modal atau K atau tenaga kerja L ditambah 1 unit. Yang kedua, fungsi permintaan yaitu menganalisis bagaimana permintaan produk A berubah jika harga produk B naik atau elastisitas silang. Yang ketiga adalah optimasi bersyarat, yaitu mencari keuntungan maksimum dengan kendala biaya tertentu menggunakan Lagrange multiplier. Kemudian kita akan masuk di dalam soal diferensial majemuk. Di sini saya akan membahas 6 soal dan juga penerapan dalam ekonomi dan bisnis. Nah, soal yang pertama yaitu produktivitas marginal atau MP. Soalnya, sebuah perusahaan memiliki fungsi produksi P sama dengan 5K pangkat 2 L pangkat 3. Soalnya, tentukan marginal productivity of labor atau MP sub L dan marginal productivity of capital MP sub K. Jawabannya adalah MP sub K sama dengan 2P per 2K sama dengan 10 KL pangkat 3. MP sub L sama dengan 2P per 2L sama dengan 15K pangkat 2 L pangkat 2. Nah, yang berikut adalah penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, yaitu teori produksi atau marginal produk. Dalam bisnis manufaktur, produksi tidak hanya bergantung pada tenaga kerja atau L, tetapi juga modal atau K, bahan baku dan teknologi. Yang pertama itu penerapan. Jadi pengusaha menggunakan turunan parsial untuk mengetahui marginal product of labor atau MP sub L dan marginal product of capital atau MP sub K. Yang kedua adalah analisis. Jika MP sub L lebih
kecil dari MP sub K, maka perusahaan sebaiknya menambah tenaga kerja daripada mesin untuk meningkatkan output secara efisien. Yang ketiga, hukum Gosen. Diferensial membantu membuktikan law of diminishing returns, yaitu titik di mana penambahan variabel input justru menurunkan efisiensi. Soal yang kedua adalah utilitas marginal atau MU. Seorang konsumen memiliki fungsi kepuasan U sama dengan X pangkat 2 Y tambah 2X. Hitunglah tambahan kepuasan jika ia menambah konsumsi barang X sebanyak 1 unit pada tingkat konsumsi X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5. Jawabannya, cari turunan terhadap X titik 2 MU sub X sama dengan do U per do X sama dengan 2XY tambah 2. Kemudian kita substitusi nilai, yaitu MU sub X sama dengan 2 dalam kurung 2 dalam kurung 5 tambah 2 sama dengan 22. Artinya, setiap tambahan 1 unit X akan menambah kepuasan sebesar 22 satuan. Kemudian penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, optimasi laba multiproduk. Jarang ada perusahaan yang hanya menjual satu jenis barang. Misalnya, perusahaan elektronik menjual HP dan laptop. Yang pertama adalah penerapan. Jika fungsi laba adalah P sama dengan F dalam kurung Q sub 1, Q sub 2, perusahaan menggunakan turunan parsial terhadap Q sub 1 dan Q sub 2 untuk mencari titik maksimalisasi laba. Yang kedua adalah logika bisnis. Perusahaan harus menentukan kombinasi jumlah produk barang A dan B sedemikian rupa sehingga biaya marginal masing-masing produk sama dengan penerimaan marginalnya, yaitu MR sama dengan MC. Soal yang ketiga adalah biaya marginal atau MC parsial. Soalnya, fungsi biaya total untuk memproduksi dua jenis barang adalah C sama dengan 3Q sub 1 pangkat 2 tambah Q sub 1 Q sub 2 tambah 2Q sub 2 pangkat 2. Tentukan biaya marginal untuk barang kedua dalam kurung Q sub 2. Jawabannya adalah MC sub Q2 sama dengan DOC per DOQ sub 2 sama dengan Q sub 1 tambah 40 4Q sub 2. Kemudian teori penerapan dalam bidang bisnis dan ekonomi. Teori permintaan dan elastisitas parsial. Diferensial majemuk digunakan untuk menghitung hubungan antara produk-produk di pasar. Yang pertama, elastisitas harga parsial, yaitu mengukur seberapa sensitif permintaan barang A terhadap perubahan harganya sendiri. Yang kedua adalah elastisitas silang atau cross elasticity. Itu adalah mengukur perubahan harga barang B terhadap permintaan barang A. Jadi, jika du Q sub A per du P sub B lebih kecil 0, maka barang tersebut adalah substitusi. Contohnya adalah kopi dan teh. Yang kedua, jika du Q sub A per du P sub B lebih besar 0, maka barang tersebut adalah komplementer. Contoh, printer dan tinta. Soal yang keempat adalah elastisitas harga parsial. Soalnya permintaan barang X ditunjukkan oleh Q sub X sama dengan 50 kurang 2P sub X tambah 3P sub Y. Hitunglah pengaruh perubahan harga barang Y dalam kurung P sub Y terhadap permintaan X. Jawabannya adalah yang pertama kita menggunakan turunan parsial terhadap
P sub Y yaitu do Q sub Z per do P sub Y sama dengan 3. Nah, karena nilainya positif atau plus 3, maka barang X dan Y bersifat substitusi jika harga Y naik atau orang pindah membeli di X. Nah, penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, penggunaan metode Lagrange atau optimasi bersyarat. Nah, ini adalah penerapan paling populer dalam studi ekonomi tingkat lanjut. Seringkali pebisnis itu ingin memaksimalkan sesuatu namun terhalang oleh keterbatasan atau kendala. Yang pertama adalah memaksimalisasi utilitas atau konsumen. Jadi konsumen itu ingin kepuasan atau U maksimal tetapi dibatasi oleh pendapatan atau I. Rumusnya adalah kendala P sub X kali mohon maaf saya lanjutkan. Kendalanya adalah P sub X kali plus P sub Y sama dengan 1. Yang kedua adalah minimalisasi biaya atau produsen. Perusahaan ingin meminimalkan biaya produksi untuk mencapai target atau output tertentu. Kendala yaitu F dalam kurung K dan L adalah atau sama dengan target output. Soal yang kelima adalah penerimaan marginal atau MR. Fungsi penerimaan total adalah R sama dengan 100 Q sub 1 kurang 2 Q sub 1 pangkat 2 tambah 500 sub 2 kurang Q sub 2 pangkat 2. Jika perusahaan saat ini memproduksi 10 unit Q sub 1 dan 5 unit Q sub 2, berapa tambahan penerimaan jika Q sub 1 ditambah? Jawabannya adalah MR sub Q 1 sama dengan do R per do Q sub 1 sama dengan 100 kurang 4Q sub 1. Kemudian kita substitusi Q sub 1 sama dengan 10 bagi MR sub Q1 sama dengan 100 dikurang dengan 4 dikali 10 sama dengan 60. Kemudian penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, model keseimbangan pasar majemuk. Dalam ekonomi makro, pasar barang dan pasar uang saling mempengaruhi. Yang pertama itu penerapan. Diferensial digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan suku bunga atau I atau pajak atau T akan mempengaruhi pendapatan nasional atau Y. Yang kedua adalah analisis statis komparatif, yaitu mengukur pergeseran titik keseimbangan ketika terjadi guncangan ekonomi, misalnya inflasi atau kenaikan harga bahan bakar. Soal yang keenam adalah optimasi keuntungan atau tanpa kendala. Soalnya fungsi laba adalah Pi sama dengan min X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 tambah 10X tambah 20Y. Tentukan jumlah produksi X dan Y agar laba maksimum. Jawabannya syarat maksimum adalah turunan parsial sama dengan 0. Jadi yang pertama itu do Pi per do X sama dengan min 2X tambah 10 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5. Yang kedua, do Pi per do Y sama dengan min 2Y tambah 20 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 10. Jadi laba maksimum tercapai saat memproduksi 5 unit X dan 10 unit Y.
Kemudian penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis, manajemen inventory atau biaya penyimpanan. Nah, dalam logistik bisnis terdapat fungsi biaya total yang dipengaruhi oleh ukuran pesanan Q dan frekuensi pesanan F. Penerapannya diferensial digunakan untuk mencari economic order quantity atau EOQ yang meminimalkan biaya total gudang dan biaya pesan secara bersamaan. Demikian presentasi materi diferensial majemuk dari saya. Terima kasih banyak.